Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Jurnal PhD Student Traveler bulan kelima. Udah bulan kelima, artinya sudah satu semester ya. Ya Allah, udah ganti semester sekarang. So, ya, semoga semuanya pada sehat dan tentunya ini udah akhir bulan kan, udah tanggal 31 Maret. Jadi waktunya saya untuk membuat jurnal lagi, untuk merecord sebenarnya apa saja yang terjadi selama saya menempuh S3 ini. Dan sebenarnya ya tadi ya, saya tuh kemarin kayak ketemu teman gitu, terus disaranin kayak, ya suruh bikin video ini, itu, gitu. Tapi saya tuh kayak, jujur tidak mau invest banyak di video editing atau apa ya, making konten yang emang di planning, di ini gitu loh, disiapin dulu gitu. Karena emang saya bikin jurnal ini emang mau ngomong sendiri, ngomong random aja sih sebenarnya. Ngomongin apa yang udah dilewatin gitu loh. Jadi makanya videonya memang sangat-sangat simpel gitu. Dan sebenarnya lebih ke kayak diary sih, diary saya selama sekolah. Dan entah kenapa saya ngerasa penting banget sih ngedokumentasiin personal apa ya personal diary, meski mungkin tiap orang kan diary-nya macam-macam ya. Cuma kayaknya akan menarik gitu kalau bikin diary dalam bentuk video juga gitu. So, besok tuh sudah ganti semester. Jadi besok udah masuk spring semester atau musim semi, yang artinya itu saya resmi masuk semester 2. Oh my God, udah semester 2 aja. Satu semester udah terlewat. Dan oke, saya lagi mencoba untuk mengasah mental tidak terlalu panikan dan tidak merasa rendah diri ya, karena entah kenapa kadang ada aja gitu ya rasa-rasa selalu kayak ngerasa kok nggak ngapa-ngapain, kok nggak ada improvement gitu loh. Apa ya itu istilahnya ya? Menurut saya sebuah mental yang kadang ya tadi jadi membuat kita sendu segala macam, padahal sebenarnya apa yang kita pikirkan tidak seburuk kenyataannya gitu loh maksudnya. Jadi ya tetap sih ya ujung-ujung panik juga gitu, ya Allah udah satu semester udah ngapain aja gitu-gitu. Tapi mungkin saya mencoba mengingat-ingat lagi gitu. Jadi waktu saya awal mulai join di lab ini, um, jadi waktu itu saya memang bilang sih ke sensei kalau saya mungkin satu semester awal akan banyak baca gitu, maksudnya akan butuh waktu gitu loh untuk baca, menelusuri bidang environmental education ini gitu, yang mungkin saya sempat bilang saya nggak berasal dari degree yang sama, maksudnya saya bisa dibilang pindah jurusan gitu loh, tanda kutip ya. Jadi background saya sebelumnya, saya nggak punya degree di pendidikan, nggak punya degree di apalah intinya ilmu-ilmu sosial gitu loh. Jadi saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang lebih challenging gitu, dan itu benar gitu. Yang akhirnya saya ngerasa satu semester ya entah agak kaget, panik, bingung, tersesat gitu. Jadi intinya itu yang mungkin saya rasain gitu loh. Tapi ya namanya juga hidup ya, pasti apa fasenya ya naik turun gitu kan. Dan mungkin saya perhatiin ya satu semester ini ya kayak gitu yang kadang semangat banget gitu, terus habis itu kayak kadang tiba-tiba kayak nggak tahu arah, terus nggak tahu mau ngapain, terus tiba-tiba ngerasa optimis lagi, terus turun lagi gitu ya, gitu aja terus kan kayak gitu. Tapi kebetulan banget hari ini tuh saya ini pas di kampus juga lagi di lab sendirian. Teman-teman saya kebetulan ya tadi sih ada yang datang tapi kemudian pergi gitu. Jadi emang agak jarang sih pada standby kerja seharian di sini gitu. Dan memang tidak wajib juga sih gitu. Jadi mungkin saya punya beberapa highlight sih selama bulan Maret ini. Sebenarnya ada banyak banget ya. Yang pertama adalah ya ini mungkin salah satu kabar yang cukup menyedihkan juga. Kalau sensei saya pensiun, jadi karena dia umurnya udah 65, kalau profesor yang udah umur 65 dan mengajar di kampus negeri gitu, karena Kyoto University ini kampus negeri, dia harus pensiun gitu. Jadi mau nggak mau emang aturannya harus pensiun. Jadi nggak, meski bisa dibilang profesor tuh sehat atau masih produktif gitu, tetap itu harus pensiun gitu. Yang akhirnya sensei saya pensiun, dan saya baru banget tadi ngelihat beliau lagi beberes
barang-barang terakhir. Entah kenapa tadi tuh ya saya agak mixed feeling juga gitu ya. Kadang karena beliau adalah beliau sendiri sensei yang membawa saya ke sini gitu loh. Karena kan tentu kalau S3 kan kita harus emang punya satu bisa dibilang kaki ya. Kaki itu ya profesor itu yang akan menjadi pembimbing kita, yang akan jadi iya orang yang akan supervise kita gitu. Tapi saya sebenarnya udah tahu sih udah waktu dari saya keterima S3 tahu bakal apa dapat pengumuman keterima waktu itu saya mau udah ngasih tahu kalau dia akan pensiun bulan Maret gitu. Jadi ya waktu itu sebenarnya saya nggak kaget, bukan kaget kok dia pensiun gitu. Saya emang udah tahu gitu, tapi ya dan kemudian saya udah nyiapin intinya dari bulan apa dari bulan Maret ini ya saya akan pindah ke sensei satu lagi gitu. Dan sebenarnya tidak ada masalah di situnya. Cuma ya jujur saya ya sedih aja gitu karena saya kan harus sekolah April tahun lalu kan harusnya. Tapi ketunda, jadi artinya 1 semester nggak di sini gitu kan. Meski sebenarnya saya bikin komunikasi sama sensei saya, tapi ya habis itu Oktober masuk join ke sini dan ya Maret beliau udah cus gitu. Tapi kabar baiknya lagi adalah beliau dapat posisi full time profesor di universitas swasta di Kyoto gitu. Jadi satu sisi ya mungkin ya beliau dan ya kita lab member ya satu sisi mungkin juga sedih gitu ya dia akan pergi tapi dia juga excited banget gitu untuk memulai posisi barunya gitu jadi profesor di apa ya tadi ya Kyoto University of Foreign Studies kalau nggak salah. Jadi tadi ya ketemu beliau kan ruangan lab ini depannya ya ruangan sensei gitu. Jadi ya tadi ketemu terus yang kayak ya chit-chat ngobrol-ngobrol gitu. Tapi sebenarnya sih meski ini dia hari ini officially benar-benar keluar dari kampus ya, keluar dari Kyoda ini tapi rencananya nanti April kita kayak mau ngadain piknik gitu, piknik outdoor piknik gitu. Jadi mudah-mudahan sih bukan kayak apa ya final goodbye gitu. Saya jujur berharap juga masih bisa bikin komunikasi sama beliau. Dan intinya ya bukan semacam lose contact lah kayak gitu. Jadi itu highlight pertama, sensei saya pensiun. Dan saya akhirnya bukan dapat sih, emang sudah juga. Jadi akhirnya udah mulai bimbingan ke sensei yang baru, sensei yang baru maksudnya kan di lab saya ada 2 sensei gitu. Saya udah berapa kali ngobrol sama beliau gitu. Jadi sensei saya sekarang orang Jerman yang sebelumnya orang Amerika. Sekarang sensei saya orang Jerman yang udah lama di luar. Jadi menurut saya agak-agak apa ya nggak begitu Jerman sih nggak tahu kalau menurut saya sih. Iya baru banget tadi siang saya konsul sama sensei Jerman saya ngobrolin seperti biasa riset. Cuma yang sebelum-sebelumnya saya kadang agak bingung-bingung sendiri ya tiap diskusi sama dia. Entah hari ini tuh saya merasa diskusi yang cukup memuaskan sih untuk saya pribadi gitu loh. Memuaskan plus membuat saya menyesal sih. Tapi menyesalnya nggak ada hubungannya sama beliau, lebih ke lebih ke apa yang saya kerjakan di sebelumnya gitu loh. Iya, jadi tadi tuh ngobrolin banyak hal sih sama sensei. Kebetulan kan saya S3 saya harus magang kan. Alhamdulillah yang kemarin sempat mau approach satu orang peneliti gitu di research center di Kyoto yang ternyata pas saya nanya apa saya boleh magang sama beliau karena memang beliau punya project di bidang gamification gitu. Ternyata dia ternyata dia pindah kerja gitu ke Nagoya. Saya ngiranya ya udahan gitu kan, tapi ternyata saya disaranin sama sensei saya untuk coba tanya lagi ke beliau apakah saya boleh magang di tempat barunya dia gitu loh di universitas swasta di Nagoya gitu. Terus akhirnya saya email dan direspon dengan baik gitu. Jadi saya senang banget ternyata ya akhirnya saya bisa dapat tempat magang. Insya Allah sih meski masih belum final banget tapi kemungkinan besar saya akan magang under beliau gitu. Beliau sensei orang Jepang dan punya interest di bidang game. Nggak interest juga sih, dia udah berapa kali bikin board game jam, serius game jam. Jadi ya kayak event main
ngedevelop sama main game bareng gitu. Saya udah ngeliat beberapa kegiatannya gitu, menarik sih gitu. Ya tadi ngobrolin itu sama sensei Jerman saya, dan tadi juga ngomongin soal biasalah exploring untuk ke research area, untuk apa yang mau saya teliti gitu. Dan tadi akhirnya saya memberanikan diri, karena selama ini kan saya banyak baca, nulis-nulis note taking, tapi pengen banget benar-benar membuat satu mind map ya, mind map atau pokoknya visual representation dari apa yang udah saya baca, dan apa sih sebenarnya caranya saya buat ngoneksiin semua ini gitu. Akhirnya saya kayak memberanikan diri bikin semacam mapping orat-oret gitu, dan akhirnya saya coba bawa ke sensei saya gitu. Terus ya sensei saya kayak bilang ini ya bagus gitu. Maksudnya artinya exercise yang bagus gitu, bukan kontennya bagus gitu. Tapi ya saya ngerasa lebih enak juga sih saya buat mengkomunikasikan ide saya gitu loh lewat orat-oretan itu gitu. Entah kenapa mungkin hari ini nggak tahu lebih terarah aja gitu. Saya mungkin juga, dan yang nggak saya juga ya, mungkin banyak orang. Saya juga baru sadar kalau sebenarnya kalau kita galau, kita cemas, atau kita kayak ya anxious atau apapun itulah gitu, itu ternyata kita tuh kehilangan sense of control. Jadi pada dasarnya manusia itu punya insting, punya sebuah sense namanya sense of control gitu. Jadi kita ya pengen everything tuh settled, everything tuh jelas gitu loh. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu dan masih belum jelas ya kita jadi malah galau, jadi kayak gimana nih, panik segala macam gitu. Dan mungkin itu yang saya rasain kemarin gitu, karena ya tadi masih belum clear aja gitu loh, belum terpecahkan, belum apa gitu kan. Jadi akhirnya jadi malah panik, bingung gitu. Sebenarnya nggak cuma soal riset ya, kayaknya juga kita semua ya, kita kayak ibaratnya pengen punya penghasilan yang pasti, yang jelas gitu. Tapi kalau kita nggak jelas, kita jadi cemas gitu kan. Apalagi kalau yang yang berbisnis ya, saya juga maksudnya juga waktu bisnis juga ya kepikiran gitu. Maksudnya kita nggak pernah tahu kan bulan depan atau 3 bulan lagi pemasukan dari mana, penjualan berapa gitu. Jadi itu yang membuat cemas gitu kan. Ternyata tadi kita tuh kehilangan sense of control gitu. Jadi itu sebenarnya sedang saya cultivate gitu loh, sedang saya manage sebaik mungkin gitu, karena itu kan pasti datang ya, maksudnya rasa-rasa kekhawatiran, terus tahu ketidakpastian segala macam gitu. Tapi biasanya selalu selalu mencoba mengingatkan ke diri sendiri lagi gitu loh, kalau ini tuh kayak manusiawi gitu, dan semua orang juga punya concern yang berbeda-beda, nggak cuma saya doang yang paling menderita gitu kan. Dan ya itu, jadi tadi diskusinya cukup, entah kenapa cukup lebih terarah sih. Jadi tadi sensei saya cukup banyak ngasih beberapa masukan yang bisa saya cerna gitu. Kalau kemarin-kemarin mungkin saya masih agak bingung, mungkin dari sayanya juga sih, karena belum ini gitu. Nah itulah pentingnya saya ngerasa ya memang harus makin banyak baca, dan juga saya harus melatih cara saya ngartikulasiin ide saya juga sih, biar lebih enak gitu loh komunikasinya gitu. Kayak gitu. Untuk tadi penyesalannya ya pokoknya hal yang mungkin saya sesalkan, tapi untungnya sensei saya sih nggak yang kayak ngerasa itu jadi satu dead end gitu loh. Iya, tadi saya kayak bilang, wah saya nggak tahu, jadi ada hal yang tidak saya tahu, dan itu ya sudah terjadi gitu loh. Jadi artinya akhirnya ya dan dia bilang it's okay, kita bisa figure it out yang lain gitu loh. Jadi ini sebenarnya terkait dengan research idea juga sih. Sebenarnya kalau misalnya saya bisa ngelakuin itu beberapa tahun lalu, itu akan sangat membantu riset saya gitu loh. Tapi dia bilang don't worry, intinya kita bisa cari cara lain gitu loh untuk menjalankan riset ini dengan baik gitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya highlight berikutnya adalah bulan Maret itu salah satu bulan favorit saya, karena saya berulang tahun di bulan Maret. Jadi tanggal 23 kemarin saya genap berusia 32 tahun. Kenapa gue nyebut umur di sini ya? Alhamdulillah akhirnya saya bisa nginjakin umur 32. Meski masih nggak percaya juga kok gue udah 32 gitu. Tapi satu sisi saya alhamdulillah banget udah masih sehat, masih hidup gitu.
masih diberi segala nikmat lah gitu, yang kadang saya masih aja nggak bersyukur gitu. Itu yang kadang ya itu yang kadang menyebalkan gitu. Kenapa saya selalu merasa ada aja yang bikin khawatir atau apa gitu. Kadang kan itu juga tanda ya saya kurang bersyukur gitu. Dan hari ulang tahun saya sebenarnya tidak seindah yang dibayangkan juga karena saya waktu itu lagi PMS, lagi sakit banget. Waktu itu apa ya, waktu saya ulang tahun tuh saya paginya di Apato. Oh, ingat saya waktu itu dua malam itu saya video call sama suami. Sebenarnya sih video call-nya mah mau ngobrol aja, bukan kayak nungguin mau dikasih surprise atau apa ya. Lagian juga suami saya bukan tipe-tipe pemberi surprise yang bikin wow gitulah gitu. Tapi akhirnya ternyata pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba entah kenapa ada lilin lilin mati lampu tuh, nggak lilin biasa gitu di depan kamera, terus akhirnya dinyanyiin ulang tahun deh sama suami dan adik. Kebetulan ya mereka lagi pada di rumah, orang tua lagi mudik lagi ke Jawa Timur gitu, tapi akhirnya kita video call bareng gitu. Seneng banget. Iya, jam 12 malam bareng keluarga meski jarak jauh lewat video ya, tapi ya kayak sera-sera ya. Apapun yang terjadilah lah pokoknya. Senang banget gitu, terus juga dapat ucapan ulang tahun dari beberapa keluarga, teman terdekat gitu. Ya alhamdulillah masih seneng lah, masih dapat kiriman doa. Dan yang saya bikin terkejut juga pokoknya intinya saya senang banget senpai saya di lab ngasih saya bunganya cantik banget kayak rangkaian bunga gitu, ada bunga lavendernya gitu. Terus habis itu teman lab saya juga ada yang ngasih hadiah, juga ngasih kado gitu. Kayak seneng banget dapat kado. Oh iya, saya ingat banget. Iya, karena video call sama saya malakin minta kado buku. Ada buku lah yang mau saya baca gitu. Akhirnya mama saya mau ngasih kado. Setelah bertahun-tahun gak dapet kado, akhirnya malah kado ke orang tua sendiri. Ya, akhirnya dibeliin buku dua buku, dikadoin 2 buku, dan bukunya belum nyampe, masih OTW, belinya online gitu. Dan karena waktu hari ulang tahun tuh saya karena nyeri sakit lagi dapet, iya akhirnya kayak nahan-nahan sakit juga, terus sempet kayak dibawa tidur, terus entah kenapa saya punya ide untuk pergi ke Kyoto Tower dan akhirnya I did it. Jadi saya entah kenapa waktu itu kayak jam 4 tuh saya naik bus terus pergi ke Kyoto Tower, jadi saya mau ngejar golden hour gitu. Sebenarnya saya ke Kyoto Tower udah berapa kali karena saya punya kartu Okoshiashu yang bisa masuk Kyoto Tower gratis. Dan waktu terbaik untuk berada di sana itu sebenarnya ya sunset gitu ya, pas golden hour, pas matahari mau terbenam, karena cantiknya luar biasa. Dan benar di hari ulang tahun saya saat waktu senja saya bisa nyaksiin matahari terbenam dan it's so beautiful. Dan ya saya ke sana sendirian. Ya intinya it's such a blessing lah, it's blessing life sih, yang bisa saya refleksikan di hari ulang tahun saya itu. Dan ya seperti itulah intinya. Happy birthday to me. Oke, yang berikutnya adalah, oh iya, saya punya highlight baru, nggak highlight ya, milestone baru di sini. Pertama kali akhirnya saya dapat melakukan part-time job pertama saya. Waduh, senang banget deh. Jadi waktu itu saya dapat info dari teman kalau ada peluang kerja part-time jadi kayak guru tamu gitu di sekolah gitu. Dan pas saya lihat, oh ini terkait education gitu, saya pikir ya menarik gitu. Jadi kita kayak jadi guru tamu untuk ngajarin anak-anak SMP kayak ngomong bahasa Inggris, tapi kita kayak ngebahas tentang budaya, tentang social issues gitu. Dan akhirnya iya 2 minggu lalu ya kalau nggak salah, iya saya 2 hari ikut join Baito. Baito tuh bahasa Jepangnya untuk part time job, dan sebenarnya Baito itu asal katanya dari bahasa Jerman ya, Arbeit itu kan kerja gitu.
Jadi kalau di sini jadi arbeit karena di Jepang nggak ada istilahnya, nggak bisa menyebut konsonan doang di akhir, jadi nggak bisa bait gitu ya. Jadi baito harus ada vokal di akhir pengucapan gitu. Jadi baito. Ya akhirnya saya baito jadi guru tamu 2 hari dan well it's seru banget sih. Tentunya pertama kali ya waktu itu saya ingat banget berangkat pagi-pagi, saya pertama kalinya harus bangun subuh karena lokasinya agak jauh dari tempat tinggal saya. Bisa naik kereta perjalanannya sekitar 1,5 jam gitu ke arah Osaka gitu. Terus ya itu benar-benar ketemu anak-anak SMP dan di sekolahnya, jadi saya benar-benar pertama kali ke SMP di Jepang. Dan kalau buat yang suka manga, anime segala macem, oh my god, itu tuh kayak, aduh kalau saya bisa norak tuh saya pengen norak banget gitu ya. Apa ya, pertama kali masuk, tahu kan ya, maksudnya sekolah Jepang kalau kita lihat di komik-komik, di itu kan kayak apa, anak-anak apa murid-muridnya yang pakai seragam-seragam, tahu lah ya, seragam Jepang gitu kan, dan murid-muridnya tuh pakai seragam Jepang gitu, dan saya tuh kayak ngeliatnya kayak ya Allah bajunya lucu banget gitu. Yang cowok-cowoknya juga tahu kan ciri khas seragam cowok Jepang yang kayak jas, bukan jas yang warnanya gelap-gelap gitu, dan saya kayak ya Allah lucu banget gitu. Terus udah gitu saya ngeliat ada murid mirip Go Kyung-pyo yang main Reply si Sun Woo ya. Nggak tahu kenapa saya ngeliat mirip banget gitu. Terus saya masuk kelas, jadi kita ngajar di kelas, dan kelasnya sangat Jepang banget gitu. Jadi jendelanya, papan tulisnya segala macam. Udah gitu saya pas lagi mau ke toilet, saya dengar suara bel sekolahnya Jepang gitu. Kalau mungkin tahu tuh suka denger di Doraemon. Ya Allah mirip banget, saya tuh pas denger tuh, oh my god. Sebenarnya norak banget sih pas ada di situ, tapi tetap jaga image gitu. Dan ya cukup menantang sih sebenarnya ngajarin anak SMP ya, karena anak-anaknya kadang agak malu juga gitu kan, apalagi kalau diajak ngomong bahasa Inggris gitu, dan kita sebagai guru tamu nggak boleh nggak boleh ngomong bahasa Jepang selama kegiatan, harus full bahasa Inggris. Kalaupun mereka yang ngomong bahasa Jepang, kita harus balasnya pakai bahasa Inggris gitu. Dan saya dapat kelompok yang anak-anaknya ya gitulah agak mix agak-agak, jadi ya sebagian ada yang dengerin, sebagian enggak gitu. Jadi memang luar biasa sih, menantang banget gitu untuk bisa dapetin atensi mereka gitu loh selama kegiatan gitu. Tapi overall jujur saya belajar banyak sih sebenarnya, jadi gimana rasanya jadi educator gitu. Meski sebenarnya saya merasa saya educator gitu ya di sektor informal gitu, bukan guru di sekolah gitu. Tapi tentunya ya Baito kemarin itu ngasih saya insight juga sih menjadi seorang guru, dan iya saya jadi berinteraksi langsung sama murid-murid di Jepang gitu. Ya itu my first Baito, dan kemungkinan akan ada Baito yang lain gitu. Dan saya kemarin baru banget di email sama sensei saya untuk beliau nawarin apa saya mau jadi teaching assistant untuk mata kuliah dia gitu. Dan of course aku senang banget untuk menerima penawaran itu gitu. Jadi tapi aku belum dapat penjelasannya sih kayak apa. Jadi ya mudah-mudahan sih segera dijelaskan. Ya intinya beberapa bulan ke depan bakal lebih sibuk sih sepertinya. Jadi sepertinya memang semester 1 kemarin ini bisa dibilang tergolong lebih santai ya, karena mungkin juga masih awal-awal dan kayaknya memang masih kayak belum ada yang harus dikerjain apa gitu. Tapi kayaknya beberapa bulan ke depan bakal lebih sibuk dan padat. So ya saya harus menyemangati diri sendiri gitu. Oh ya sebelum saya tutup, mungkin ya satu ini lagi. Ya, di Jepang kita sudah meninggalkan winter, so goodbye winter, sekarang sudah spring. Dan satu sign kalau sudah spring tentunya kalau di Jepang, apalagi kalau bukan bunga sakura. Jadi sekarang lagi sakura blooming, jadi kalau di Kyoto tuh sebenarnya banyak ya spot-spot yang bagus buat lihat bunga sakura, tapi biasanya yang cukup normal orang ke sana ya di sepanjang Sungai Kamo. Itu banyak pohon sakura, dan saya udah beberapa kali ke situ, dan sebenarnya saya hari ini dan kemarin tuh pengen banget ke sana buat baca buku atau apa gitu ya. Cuma kemarin tuh ternyata ada kabutnya datang dari Cina gitu. Jadi ada yellow dust, katanya yellow dust dari Cina. Saya kira tuh ya kabut-kabut polusi biasa gitu. Makanya pas saya kemarin sore ngeliat kok tiba-tiba kabut. Ternyata kata sensei saya itu yellow dust kiriman dari Cina gitu. Ibarat kayak banjir kiriman dari Bogor gitu ya. Jadi akhirnya udah saya nggak jadi ke sana, dan hari ini juga jadi nggak jadi ke sana.
mungkin kali besok kali ya mau apa coba lagi lihat karena bunga sakura itu masa bloomingnya itu bentar banget gitu loh. Jadi karena bunganya tuh kayak ringgih gitu, jadi ya kalau ada hujan, ada angin ya cepet rontoknya gitu. Jadi memang kenapa bunga sakura itu bisa dibilang spesial gitu karena dia cuma hadir di hanya di certain period gitu loh. Jadi nggak ada terus-terusan gitu. Dan saya baru dapat cerita juga dari temen kalau katanya tuh buat orang Jepang sendiri bisa ngeliat bunga sakura di Kyoto tuh jadi salah satu impian gitu loh yang mana nggak semua orang juga bisa lihat gitu. Jadi saya pas denger itu wow berarti aku beruntung banget ya ibaratnya ada di Jepang dan di Kyoto gitu dan artinya punya akses untuk ngelihat bunga sakura sepanjang spring gitu kan sepanjang musim semi ini gitu. Jadi intinya ya satu hal yang perlu disyukuri juga sih masih bisa ngelihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Iya, mungkin kayak besok nih harus lihat bunga sakura lagi. Dan kemarin Sabtu atau Jumat ya, iya weekend kemarin tuh, pokoknya saya entah kenapa tuh lagi capek banget hari itu. Waktu itu kayak karena ada kerjaan juga, saya ke lab siang, Sabtu siang, memang Sabtu emang bukan waktu yang aneh sih untuk datang ke lab, tapi emang saya ada kerjaan, akhirnya saya ke lab. Habis ke lab tuh, habis beres kerjaannya tuh saya capek banget. Akhirnya saya mutusin ke Sungai Kamu sendirian sambil bawa buku lah gitu. Dan menurut saya itu siang menjelang sore lah. Oh my god, itu the best. I think the best weather I ever had since I arrived here. Jadi kayak iya, ada panas mataharinya, terus ada kayak semriwing angin gitu. Jadi benar-benar perfect time banget lah untuk spending time outdoor gitu ya. Jadi saya benar-benar kayak duduk di rumput di bawah bunga sakura terus sambil baca sampai ngantuk karena emang badan capek banget gitu dan saya sempet kayak ketiduran berapa menit gitu loh jadi kayak cuma 5 menit apa ya kayak karena saya sebenarnya pengen banget take a nap gitu ya maksudnya pengen tidur setengah jam gitu kan cuma saya inget teman saya pernah tinggal di sini dan pernah piknik di pinggir sungai kamera dia hilang dicolong gitu makanya saya kaget kayak Jepang bisa dicolong ternyata ya bisa-bisa aja gitu dan saya pas ke situ lagi pas bawa dompet pokoknya bawa tas isi dompet isi apa jadi saya agak ngeri juga kayak makanya masih agak wanti-wanti gitu loh untuk tidur pules gitu jadi kayaknya nanti next kalau emang mau tidur gitu ya di pinggir sungai gitu mending iya nggak usah bawa banyak barang berharga jadi kalau ada kenapa-napa ya iya maksudnya nggak aman lah gitu jadi tidur pun juga enak gitu tapi will definitely sih apa ya taking a nap during spring under sakura tree itu menjadi satu ritual yang harus dilakukan selama musim semi gitu karena kayak apa namanya cuacanya enak banget bener itu kemarin Sabtu kemarin dan besoknya minggunya langsung hujan gitu jadi ya memang kayak langsung berubah drastis gitu dan memang sekarang tuh periode spring ini kan juga transisi ya kadang ya agak dingin kadang panas gitu jadi sebenarnya agak rentan sakit juga gitu gara-gara kondisi perubahan cuaca gini gitu jadi ya memang harus tetap bukan waspada ya tetap menjaga diri juga gitu loh jadi jangan sampai jatuh sakit gitu. Oke, so ini jurnal kelima saya, jurnal musim semi. Spring semester is coming. Good luck for all of us. Dan ya intinya yang penting tentunya sehat, semua lancar, dan kalaupun tidak lancar ya dijalani saja. Oke, makasih yang udah, kalau mungkin ada yang dengerin, saya kayak yakin ada yang dengerin, tapi thank you. Saya pamit dulu ya, kita ketemu di jurnal berikutnya.